Darma pun mendekat. Opo? Si Kasman, dia mati jadi ganti tumbal. Yang bener toh Kang? Ya pastilah. Sudah jelas kemarin si Rodiah yang mau mati. Darma pun langsung diam. Dan ketika Darma tak sengaja menoleh ke belakang, diam. Bahkan Rodiah mengaku mendengar suara geraman menggema di dalam kamar tidurnya. Sebelum muncul sosok seperti buta yang begitu menakutkan, mau membunuh dan mencekik Rodiah, disuruh Juragan Kosim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini menceritakan kisah nyata yang terjadi di daerah Indramayu. Dibagikan oleh salah satu baraya KMS yang kebetulan merupakan sahabat anak dari orang yang menjadi korban tumbal pesugihan yang dilakukan oleh seorang haji juragan yang begitu kaya raya pada waktu itu. Nyupang dalam bahasa Jawa berarti cara atau teknik untuk memperkaya diri lewat jalan menyekutukan Allah. Berbagai cara dilakukan, dari mulai bersekutu dengan jin, siluman, dan sejenisnya. Ada pula yang nyupang lewat benda pusaka yang diyakini mempunyai tuah tertentu untuk menarik harta kekayaan. Sedangkan di Indramayu, kata nyupang itu adalah sebutan lain untuk orang yang memuja pesugihan. Di daerah Indramayu, dulu sekitar tahun 1990-an, di sebuah perkampungan tak jauh dari pesisir pantai utara, ada seorang lelaki kaya raya yang sudah beberapa kali pula berangkat ke Tanah Suci, bernama Kosim, atau lebih akrab dipanggil Juragan Kosim. Juragan Kosim ini bisa dibilang merupakan orang paling kaya di kampungnya. Usahanya berbagai macam. Dia memiliki berhektar-hektar sawah yang begitu luas. Dia juga mempunyai tambak-tambak ikan dan merupakan seorang tengkulak membeli ikan-ikan dari para nelayan. Hampir sebagian besar warga di kampung itu bekerja dan mencari nafkah kepada Juragan Kosim. Ada yang kerja di tambak, ada pula yang kerja menjadi kuli di sawah Juragan Kosim, dan ada pula
yang kerja sebagai penjual ikan mengambil ikan dari Juragan Qasim dengan sistem hutang. Pada waktu itu, orang tua dari sahabat narasumber kita, sebut saja namanya Pak Darma. Pak Darma merupakan salah satu pamongan, pelayan atau karyawan di Haji Qasim. Pak Darma sendiri saat itu ditugaskan mengelola sawahnya milik si Juragan Qasim. Darma sendiri tidak bekerja hanya seorang. Banyak pula kawan-kawannya yang merupakan tetangga di kampung yang sama. Bahkan ada juga dari kampung-kampung lain yang ikut mencari nafkah kepada Juragan Qasim. Walau Juragan Qasim terkenal kaya raya, banyak hartanya, berbagai macam usahanya, namun semua orang tahu sumber harta kekayaan Juragan Qasim berasal dari pesugihan yang dia jalani. Hampir setiap tahun selalu saja ada karyawan Juragan Qasim yang mati jadi tumbal, baik pedagang, pengelola sawah atau tambak, bahkan tak jarang pula para nelayan. Satu ketika di tahun 1994, saat itu para pedagang ikan dari kampung Pak Darma hampir semua mengambil ikan dagangannya dari Juragan Qasim. Hari ini mereka mengambil ikan, lalu barulah keesokan harinya mereka membayar kepada si Juragan. Salah satu pedagang di kampung tempat tinggal Darma, ada seorang perempuan yang bernama Rodiah. Rodiah ini sudah beberapa tahun berjualan ikan bandeng dari tambaknya Haji Qasim. Bahkan sang suami merupakan karyawan Haji Qasim juga yang bekerja sebagai nelayan. Waktu itu, Darma disela-sela mengurus sawah. Acap kali dia pun ditugaskan Haji Qasim untuk menagih utang kepada para pedagang. Hal itu sudah jadi rutinitas semenjak dia bekerja menggantikan karyawan Haji Qasim yang sudah meninggal. Saat itu, Darma ingat betul, di awal tahun 94, pagi-pagi sekali, ketika para pekerja di sawah sebelum berangkat ke tempat kerja, mereka semua datang dan berkumpul di rumah Haji Qasim. Waktu itu Haji Qasim bilang ke Darma, "Mak, nanti pulang dari sawah, kamu seperti biasa tagih utang duit ikan ke para pedagang. Khususnya si Rodiah, udah seminggu dia belum ngasih duit setoran," ucap Haji Qasim. Darma pun mengiyakan. Tapi Juragan, istri saya bagaimana Juragan? Istri saya belum bisa bayar uang setoran 2 hari ke belakang. Alah, sudahlah tak apa-apa. Mungkin besok saja usahakan istrimu bisa ngasih duit setoran. Darma pun agak lega. Soalnya duit hasil jualan ikan kemarin terpaksa digunakan untuk membeli obat buat Anis anaknya.
Selepas itu, Dharma pun berangkat ke sawah dengan kawan-kawan yang lain. Memang agak aneh. Semua warga di kampung itu tahu kalau memang Haji Qasim nyupang pesugihan atau nyupang buta. Tapi tetap warga berbondong-bondong bekerja kepada Haji Qasim. Walaupun sudah banyak korban yang meninggal yang konon katanya dijadikan tumbal. Waktu itu di sawah, Dharma dengan 3 orang kawannya sedang beristirahat selepas membersihkan rumput-rumput di sela-sela tanaman padi. Kawan Dharma membicarakan majikan mereka. Waduh, tahun kemarin kan udah ada yang mati. Kira-kira tahun nanti siapa yang bakal mati jadi tumbal? Alah, jangan sembarangan ngomong, ucap Dharma. Bisa-bisa nanti kamu yang jadi tumbal. Amit-amit Dharma. Kasihan istri saya masih muda. Kalau saya mati jadi tumbal, gimana nasib anak sama istri? Yo jangan. Maksudku, jangan ngomong sembarangan. Takut kedengaran sama tuh parewangannya Haji Qasim. Bisa-bisa tuh setan nanti laporan kamu dijadikan tumbal. Kawan-kawan Dharma pun langsung terdiam. Karena mereka yakin di setiap tempat usahanya Haji Qasim itu pasti ada lelembutan atau parewangan piaraan Haji Qasim. Ya juga ya Mak. Bener. Kata si Mak Ija, paranormal di kampung kita. Setiap jengkal tanah milik Haji Qasim katanya dijaga sama parewangan piaraan dia. Dengar-dengar juga Haji Qasim tuh nyupang buta. Dharma pun mengangguk. Karena hal itu sudah jadi rahasia umum. Wis lah, aku mau pulang. Dapat tugas dari Haji Qasim, suruh nagihin duit utang para pedagang. Yo wis Mak, hati-hati, ucap kawan-kawan Dharma. Dharma pun pamitan. Dia tak langsung menunaikan pekerjaan, tapi pulang dulu ke rumah membersihkan tubuhnya. Selepas mandi di kediamannya, Dharma yang sudah tahu betul siapa saja para pedagang di Haji Qasim mulai mendatangi mereka satu persatu. Cukup memakan waktu karena Dharma hanya menggunakan sepeda ontel milik sang juragan mendatangi rumah-rumah para pedagang. Lalu sekitar jam 5 sore tinggal satu rumah yang belum Dharma datangi, yang tak lain tak bukan adalah rumah Bi Rodiah. Sengaja diakhirkan karena Bi Rodiah rumahnya cukup dekat dari rumah Haji Qasim. Singkat cerita, sudah hampir mau maghrib, Dharma baru sampai di halaman rumah Bi Rodiah. Turun dari sepeda ontelnya, Dharma pun beruluk salam, memanggil-manggil Bi Rodiah. Assalamualaikum, Assalamualaikum Bi, teriak Dharma. Dari dalam Bi Rodiah pun lantas keluar. Waduh, kamu tok Mak. Yo wis, masuk, ucap Bi Rodiah. Dharma pun langsung masuk ke dalam. Loh, Kang Kasman kemana Tobi? Ya biasa, Kang Masku ngelaut nyari ikan, baru berangkat tadi pagi, ucap Bi Rodiah.
Dharma pun hanya mengangguk saja. Lantas Birodiah pun menyuguhkan air teh kepada Dharma. "Ada apa, Mak?" "Ya biasa, Bi. Ini loh, nagih duit setoran. Birodiah sudah 1 minggu belum ngasih setoran ke Juragan Kosim." "Walah, Mak. Wong cuma duit 100.000, Mak." 100.000 tuh gede, Bi. Bukan duit kecil. Mak, yo bilanglah sama Juragan, aku belum ada uang. Uangku habis buat biaya berobat. Aku yo sakit-sakitan, Mak," ucap Birodiah. Dharma pun bingung. Soalnya tadi pagi si Haji Kosim udah ngewanti-wanti mesti dapat duit setoran si Birodiah. Waduh, gimana ya, Bi? Juragan bisa ngamuk loh. Ya mau gimana lagi, Mak? Gak ada uang. Mudah-mudahan saja ada sisa ikan hasil ngelaut dari Kang Kasman. "Ya wis lah, Bi, aku pamit dulu," ucap Dharma. Walaupun dalam hati Dharma ini agak bingung gimana cara ngomongnya ke Juragan Kosim. Singkat cerita, sampailah Dharma ke rumah sang Juragan bertepatan dengan azan maghrib. Terlihat si Haji Kosim sedang duduk santai di depan rumah, di teras rumah yang berlantai begitu mewah. Dharma turun beruluk salam sambil berjalan terbungkuk-bungkuk, melepas sandal jepitnya, naik ke teras, lalu duduk sungkem di depan Haji Kosim. Wis pulang kamu, Mak?" "Iya, Juragan." "Gimana? Pada bayar setoran?" Anu, Juragan." "Loh, anu apa?" Itu Juragan, ya yang lain alhamdulillah pada bayar. Tapi si Birodiah, dia lagi nggak ada uang, Juragan." "Aduh, Rodiah. Masa setoran seminggu tak ada sepeser pun yang dibayar? Memangnya si Rodiah kenapa? Lagi ada masalah apa? Uang setoran dipakai apa?" tanya Haji Kosim. Dharma pun bilang sejujurnya kalau uang setoran dipakai biaya berobat. "Waduh, ya wis lah, rapopo, mana duitnya?" ucap Juragan Kosim. Dharma pun langsung menyerahkan uang setoran. Dihitung oleh Juragan Kosim. Lalu Juragan Kosim ngambil 2 lembar uang pecahan 1.000 diberikan ke si Dharma. "Nih, ini buat kamu. Bonus. Soalnya Bapak puas dengan pekerjaan kamu." Dharma yang dikasih bonus uang 2.000 begitu senang sampai membungkuk-bungkuk dan tiada henti berterima kasih. "Ya sudah, pulang sana. Bentar lagi juga malam." Baik, Juragan." Selepas itu, Dharma pun pamitan lantas lekas pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Dharma menyerahkan uang 2.000 itu kepada Tarsini istrinya. "Loh, ini duit dari mana toh, Pak?" "Alhamdulillah, Bu, dikasih bonus sama Juragan Kosim." "Bonus? Bonus apa? Bukannya tak ada karyawan yang dapat bonus?" "Ya wis toh, Bu, itu rezeki si Anis. Lumayan buat beli beras," ucap Dharma. Nah, pasca kejadian itu, selang 1 minggu, saat itu Dharma dan kawan-kawannya pulang dari sawah berjalan kaki
sekitar jam 4 sore. Dharma dan kawan-kawannya tak lantas langsung pulang, tetapi mampir dulu ke rumah juragan mereka menyimpan peralatan. Dharma yang bergegas ingin lekas pulang, akhirnya mengambil jalan memotong, di mana jalannya itu melewati rumah Birodia. Ketika Dharma berjalan kaki, tepat akan mendekati rumah Birodia, Dharma begitu kaget karena di depan rumah Birodia seperti yang ribut-ribut banyak orang. Lah, ada apa? Kok di rumah Kang Kaspan banyak orang? Dharma pun bergegas mendekat, lalu bertanya ke salah satu tetangga yang duduk di luar. "Kang, ono apa toh Kang?" Kamu mak, itu loh, si Rodia, sakit dia." "Sakit? Sakit apa?" "Gak tahu mak, sakitnya aneh. Kayak orang gak sadar, ngigo terus, nyerocos terus. Wis lah, aku gak ngerti. Itu loh, lagi diobati." "Lagi diobati? Dokter?" "Loh bukan, itu dukun beranak, lagi ngobati si Rodia." "Dukun beranak?" Dharma sampai garuk-garuk kepala. Lah kok bisa? Birodia yang sakit malah diobatin dukun beranak. Rodia kan gak lagi hamil, pikir Dharma. Dharma akhirnya pamitan tanpa menengok masuk ke dalam, ingin lekas-lekas pulang. Nah, singkat cerita, sesampainya di rumah, ternyata sakitnya Rodia itu sudah menyebar di kampung mereka. Tarsini saja ketika Dharma datang langsung ngomong, "Pak, itu loh Pak, katanya Birodia sakit, sakitnya aneh." "Iya Bu, aku kan wis nengok lewat depan rumahnya tadi." "Oh, sakit apa toh Pak?" "Ya Bapak juga nggak tahu Bu, wis lah, paling cuma demam," ucap Dharma. Nah, esok paginya Dharma penasaran karena dienggak-enggak dia ini agak dekat dengan Kasman suami Birodia. Maka sebelum berangkat ke rumah Haji Kosim, Dharma pun berniat menengok dulu ke rumah Birodia. Namun ketika sampai di rumah Birodia, alangkah kagetnya Dharma ketika dari kejauhan dia mendengar suara jeritan dari Rodia. Begitu semakin dekat, terlihat para tetangga di sana sudah berkerumun. Dharma pun bergegas. Begitu sampai di sana, Dharma mendengar dengan jelas sekali Rodia di dalam berteriak-teriak ketakutan. "Ampun, ampun, jangan bunuh saya juragan, jangan bunuh saya." Itu teriakan Rodia dari dalam. Loh, Kang, ono apa toh Kang, ono apa?" "Gak tahu mak, gak tahu," ucap para tetangga. Tapi wajah semua tetangga di situ seperti yang begitu khawatir bercampur takut. Dharma pun akhirnya izin masuk ke dalam. Begitu sampai di dalam, terlihat Birodia yang sedang meronta-ronta. Kedua tangannya diangkat seperti orang meminta ampun, tak mau berhenti, terus berontak, terus meronta dalam pelukan Kasman suaminya. Dharma pun hanya melihat. Loh, aneh, kayak wong gendeng. Sakit opo to Birodia, pikir Dharma. Lalu kata-kata meminta ampun kembali terlontar. "Ampun, ampun juragan, ampun Pak Kosim, jangan Pak, jangan bawa saya."
Dharma kaget mendengar nama Pak Kosim, juragannya, majikannya, disebut-sebut oleh Rodiah. Kurang ajar, gak salah lagi. Ini pasti si juragan jadiin Rodiah tumbal, ucap Kasman sambil menggeram penuh amarah. Lalu seorang perempuan tua yang merupakan dukun beranak di kampung itu menenangkan Kasman. Wis tenang Tona, tenang. Ojo sembarangan. Kasman langsung terdiam. Dharma yang melihat itu semua bingung. Bahkan Kasman seperti tak memperdulikan kehadiran dirinya karena begitu fokus berusaha menenangkan sang istri yang terus bertingkah begitu aneh. Walah, hampir kesiangan. Ya wis tok lah, Dharma pun bergegas keluar. Dia setengah berlari menuju rumah Juragan Kosim. Terlihat para karyawan yang lain sudah berbondong-bondong pergi. Waduh, kena damprat ini, pikir Dharma. Dharma pun langsung masuk ke pekarangan Juragan Kosim. Si Haji sudah lagi nolak pinggang ketika Dharma masuk. Mak, orang lain dah langsung pada ke sawah. Kamu kok baru datang? Habis dari mana kamu, Mak? Anu Juragan, tadi saya nengok si Rodiah. Si Rodiah? Kenapa dia? Tanya Haji Kosim. Anu Juragan, Rodiah sakit Juragan. Sakitnya aneh Juragan. Sakit aneh? Aneh gimana, Mak? Aneh gimana? Anu Juragan, dia teriak-teriak, tapi ada yang lebih aneh Juragan. Terlihat raut wajah Haji Kosim seperti yang kaget. Lebih aneh gimana, Mak? Anu Juragan, si Rodiah minta ampun, nyebut-nyebut nama Juragan, ucap Dharma. Apa? Nyebut apa, Mak? Anu Juragan, nyebut nama jenengan. Pucat seketika wajah Juragan Kosim mendengar ucapan dari Dharma. Kalau si Rodiah nyerocos nyebut-nyebut nama dirinya. Yo wis toh, Mak. Kamu langsung ke sawah. Iya Juragan. Dharma pun langsung keluar dari rumah sang Juragan. Sambil berjalan dalam hati, Dharma pun bertanya-tanya. Lah, kok aneh? Juragan Kosim seperti yang takut. Ada apa? Walah, apa jangan-jangan? Gak mungkin, pikir Dharma. Dharma merasa sakit anehnya Rodiah ada hubungan dengan si Juragan, tapi berusaha menepis pikirannya sendiri. Lantas Dharma pun lekas-lekas ke sawah. Begitu sampai di sawah, ternyata kawan-kawannya lagi rame ngomongin si Rodiah. Di mana menurut teman-temannya, cerita dari Kasman, semalam, tepat tengah malam Rodiah terus berteriak ketakutan. Bahkan Rodiah mengaku mendengar suara geraman menggema di dalam kamar tidurnya. Sebelum muncul sosok seperti buta yang begitu menakutkan, mau membunuh dan mencekik Rodiah disuruh Juragan Kosim. Mendengar itu, Dharma langsung terkesiap. Weh, yang bener toh Kang.
Jangan asal ngomong. Bener mak, itu ceritanya si Kasman. Wong sekarang orang satu kampung udah pada tahu. Wis rame mak, wis rame. Si Rodia dijadikan tumbal. Tumbal nyupang, tumbal pesugihannya si Haji Kosim, juragan kita. Darma lantas diam. Dan ketika sore harinya pulang, hampir semua orang membicarakan Rodia yang akan mati jadi tumbal juragan Kosim. Namun anehnya, keesokan paginya justru hal yang berbeda yang terjadi. Rodia tiba-tiba langsung sehat setelah sakit yang begitu aneh. Dan sehatnya Rodia selepas dikunjungi oleh juragan Kosim. Orang-orang pun menyangka sepertinya juragan Kosim membatalkan, menumbalkan Rodia karena sudah kepalang diketahui oleh semua warga di kampungnya. Gak benar berarti. Itu cuma prasangka, pikir Darma. Namun ketika Darma sore hari pulang dari sawah, alangkah kagetnya dia ketika masuk ke perkampungan. Orang-orang ramai berkerumun di depan rumah Birodia. Ketika Darma mendekat, ternyata Birodia memang sehat, terbukti sedang menangis di ruang tamu. Tetapi sebaliknya, Kasman, suami dari Rodia, mati mendadak ketika mau naik perahu melaut mencari ikan. Orang-orang berbisik-bisik, weh, kayaknya si Kasman yang jadi ganti tumbal. Dia kan gak sakit gak apa, mendadak langsung mati naik perahu. Bisik-bisik warga di situ. Darma pun mendekat. Opo? Si Kasman, dia mati jadi ganti tumbal. Yang bener toh Kang. Ya pastilah. Sudah jelas kemarin si Rodia yang mau mati. Darma pun langsung diam. Dan ketika Darma tak sengaja menoleh ke belakang, "Shh, diam. Haji Kosim datang," ucap Darma. Darma pun langsung menyingkir memberi jalan. Orang-orang yang membicarakan Haji Kosim semua diam, tak ada yang berani membuka suara. Semua menunduk. Mereka semua hanya berani berbicara di belakang. Tapi ketika Haji Kosim datang, semua bungkam karena takut kepada Haji Kosim. Singkat cerita, waktu pun terus berlalu. Tahun demi tahun Darma lewati mengabdi bekerja kepada Haji Kosim. Bisa dibilang Darma merupakan karyawan senior di antara para karyawan yang lain yang bekerja kepada Haji Kosim. Banyak di antara teman-teman kerja Darma memilih keluar dan mencari pekerjaan lain karena takut dijadikan tumbal. Maka Darma juga yang akhirnya mendapat tugas dari juragan Kosim untuk mencari pekerja baru di tempat usahanya. Saat itu, sekitar tahun 2010, Darma, Arsini, dan anak sematawayang mereka, Anis, sedang duduk mengobrol di ruang tamu. Saat itu, Anis berkata kepada bapaknya, "Pak,
Wis toh Pak, keluar saja. Jangan kerja lagi sama Haji Kosim Pak. Anis takut loh Pak. Anis takut Bapak yang nanti jadi tumbal Haji Kosim Pak. Lalah walah Nis. Kamu ini gimana toh? Kalau Bapak keluar, kita mau makan apa? Mau nyari uang dari mana? Pak, Bapak kan bisa cari pekerjaan lain. Seperti kawan-kawan Bapak. Sudahlah Pak, keluar saja. Ngeri Pak, ngeri. Tiap tahun selalu ada karyawan Haji Kosim yang mati loh Pak. Wis lah, bapakmu ini loh kerja sama Juragan Kosim, sama Pak Haji. Kamu bisa sekolah. Itu kan uang hasil kerja dari Haji Kosim. Wis lah, ojo ngomong kayak ngono. Dharma agak marah, berdiri dan berlalu pergi meninggalkan Anis dan Tarsini istrinya. Bu, itu loh Bu, Ibu nasihati Bapak Bu. Nasihati Bapak, biar keluar, jangan kerja lagi sama Haji Kosim. Bapaknya temanku loh Bu. Tahun kemarin mati jadi tumbal Bu. Nis, kamu ini loh, kalau Bapak nggak kerja di Haji Kosim, terus mau kerja apa? Bapakmu udah tua. Bu, Anis kan bisa berangkat ke luar negeri jadi TKW Bu. Kayak teman-teman Anis. Nis, mana cukup lah. Mana cukup. Wis lah, ojo ngomongin masalah kerjaan bapakmu. Kalau kamu mau jadi TKW, ya wis berangkat. Anis pun terdiam. Agak menyesal akan kekeras kepalaan kedua orang tuanya. Walaupun menurut Anis memang agak wajar. Karena selama bertahun-tahun Haji Kosim begitu baik kepada bapaknya. Bahkan bisa dibilang Dharma, bapaknya si Anis, itu sudah jadi orang kepercayaannya Haji Kosim. Yo wis lah Bu, terserah baiklah, ucap Anis. Berpaling pergi masuk ke dalam kamar. Cah gemblang, ucap Tarsini ibunya. Saat itu Anis setelah semalam menasehati kedua orang tuanya, walaupun tak didengar bahkan malah dimarahi, dia pun main ke kawannya. Kawannya Anis ini adalah anak dari korban tumbal Haji Kosim yang mati 2 tahun yang lalu. Anis berbicara kepada ibu bapaknya untuk keluar karena dinasehati oleh kawannya. Saat itu, ketika Anis berkunjung, langsung ditanyai, "Gimana Nis? Bapakmu mau keluar apa tidak?" "Enggak. Dah mau keluar dia. Ra percaya Juragan Kosim nyupang buta. Ya wis lah, terserah. Aku wis capek ngomong," ucap Anis. Temennya Anis pun menyayangkan karena dia yang merasakan sendiri. Seperti apa bapaknya yang mati jadi tumbal Haji Kosim. Begitu menyakitkan hati tatkala melihat almarhum bapaknya 2 tahun yang lalu di detik-detik meregang nyawa, di detik-detik kematiannya terus berteriak dan melotot ketakutan dengan terus memegangi batang leher. Napas tersengal-sengal seolah ada sosok yang mencekik tak terlihat di mata mereka. Anis pun hanya bisa ngedumel waktu itu. Dia bingung
harus bagaimana cara untuk meyakinkan bapaknya. Dia takut. Takut bapaknya mati seperti bapak kawannya. Namun, beberapa kali Anis mencoba dan berusaha, bahkan sampai meminta saudara dari bapaknya menasehati Dharma. Namun tetap tak didengar sama sekali. Sampai satu saat, di tahun 2014, waktu itu Dharma yang sudah 22 tahun mengabdi kepada Haji Kosim dan keluarganya. Dia dipanggil oleh anak tertua Haji Kosim seperti biasa. Semenjak Haji Kosim usia lanjut tua renta, anak-anaknya lah yang mengambil alih semua usaha milik sang bapak. Dharma pun bergegas mengendarai sepeda motornya menuju rumah sang majikan. Waktu itu, Dharma disuruh menagih utang setoran para pedagang ikan. Sekaligus meminta Dharma untuk mencari pekerja baru yang akan ditempatkan di tambak ikan bandeng miliknya. Mak, biasa, ini sudah waktunya nagih utang duit setoran. Sekalian, coba kamu cari orang yang mau kerja. Berapa orang, Gan? Ya cukuplah 3 orang. Jangan banyak-banyak, ucap anak tertua Haji Kosim. Dharma pun hanya mengangguk saja. Lalu Dharma pun diserahi buku catatan utang duit setoran. Oh iya, Ma, kamu dipanggil Bapak. Bapak? Ada apa ya, Gan? Gak tahu. Noh, ke dalam, ucap anak si Haji Kosim. Dharma pun langsung masuk ke dalam rumah. Ternyata Haji Kosim sedang terbaring menyandar di atas ranjang. Melihat Dharma yang masuk, Haji Kosim pun tersenyum. Mak, duduk, ucap Haji Kosim. Dharma pun duduk di lantai di samping ranjang Haji Kosim. Ono poto juragan, Pak Haji. Mak, sudah berapa tahun kamu kerja di tempat Bapak? 22 tahun, juragan. Wih lama toh, Mak. Mak, Bapak seneng kamu setia tetap bekerja di tempat Bapak. Ketika para karyawan lain keluar, takut jadi tumbal. Opo kamu percaya, Mak? Bapak nyupang buta. Dak, aku ndak percaya toh, Pak. Bapak ini haji, sering ke tanah suci. Moso iyo, Bapak nyupang buta, ucap Dharma sambil tertawa. Haji Kosim pun terlihat tersenyum penuh arti, lalu merogoh sesuatu dari balik bantal. Mak, ini buat kamu dan istrimu. Loh, opo iki, Pak? Itu duit, Mak, duit. Anggap saja itu uang bonus buat kamu yang sudah puluhan tahun ngabdi sama keluarga Pak Haji. Dharma pun ampe gemetar menerima uang di dalam amplop coklat. Begitu tebal, entah berapa juta isinya. Pak Haji, ini bener apa? Ini bener, Pak? Ya bener lah, Mak. Loh, sakit toh, Pak? Aku ndak mimpi kan, Pak? Ya Allah, Mak.
Wis loh, bawa duitnya. Cepet, kamu kan tugas nagihin duit, nagihin hutang. Jangan sampai kesiangan. Iyo Pak, iyo. Dharma pun langsung mencium tangan Juragan Kosim. Lalu lantas naik motor yang dibelikan sama Haji Kosim beberapa tahun lalu. Buat inventaris, Dharma kerja karena sering keliling nagihin utang para pedagang selepas selesai kerja di sawah. Singkatnya, Dharma pun mulai nagih utang ke puluhan pedagang yang ngambil ikan dan udang dari Juragan Kosim. Hampir malam baru selesai. Dharma lekas buru-buru pulang ke rumah majikannya, lalu menyerahkan uang setoran kepada anak Juragan Kosim. Pak Haji mana Togan? Oh, Pak Haji lagi tidur. Mantep, kamu memang gak pernah ngecewain, Mak. Yo wis toh, ini buat beli rokok. Waduh, gak usah Juragan, gak usah. Aku yo wis dikasih duit sama Pak Haji. Wis, rapopo Mak. Itu duit buat anak istrimu. Ini duit buat kamu beli rokok. Ngasih duit 300.000. Dharma pun malu-malu menerima uang itu. Lalu sambil membungkuk pamitan ke anak tertua Haji Kosim. Buru-buru pulang si Dharma. Nah, saat itu sedang masuk musim panen. Dan di hari itu, hari Rabu, sawah yang selama ini dikelola oleh Dharma dengan beberapa puluh karyawan akan memulai panen padi mereka. Dharma pun bergegas ke sawah. Sambil bertolak pinggang, Dharma mengatur para pekerja. Layaknya seorang bos besar, para karyawan pun tak ada yang berani kepada Dharma. Namun, seiring berjalannya waktu, saat itu sekitar jam 3 sore, Dharma yang sedang duduk berteduh di saung terpal pinggiran sawah, ditemani beberapa orang kawannya yang merupakan karyawan di situ juga. Sambil ngerokok, Dharma merasa tak enak badan. Loh, napa toh Kang? Dari tadi kok ngelamun terus. Ono apa Kang? Tanya si Juki. Ini loh Juk, badanku ra kepenak, meriang, surser. Yo wis to Kang, pulang bae lah. Toh sawah kan wis ono sing kerja Kang. Kang Dharma yo pulang bae lah. Yo wis to Juk, aku pulang yo, ucap Dharma. Yang memang semakin dirasa-rasa makin tak enak badannya. Sekujur tubuhnya terasa panas dingin. Bahkan ketika melihat ke kaca spion motor, muka udah merah. Waduh, meriang aku, pikir Dharma. Dharma pun lantas memacu sepeda motornya lekas-lekas pulang. Sesampainya di rumah, Dharma langsung masuk ke dalam kamar, tidur dan menutup tubuh dengan selimut tebal. Tentunya Tarsini begitu heran. Pak, ono apa toh Pak? Alah Bu, aku ini Bu, meriang badanku Bu, ucap Dharma. Dharma betul-betul menggigil kedinginan. Walah, yo wis toh Pak. Tarsini pun keluar menuju warung membeli obat. Obat diminum oleh Dharma. Lalu Dharma pun berniat untuk beristirahat waktu itu. Namun, ketika tengah malam, Dharma yang sedang tertidur, dia terus nyerocos mengigau. Sampai membuat Tarsini dan Anis keheranan. Bu, Bapak kenapa toh Bu? Yo wajar lah, wong demam yo pasti ngigo. Tapi Anis agak khawatir. Apa yang terjadi ke bapaknya sama persis seperti Mang Danu.
bapak sahabatnya. Sebelum mati persis seperti Dharma, demam dan ngigau tengah malam. Ya wis tok Bu, bapak bawa ke dokter bae lah. Tarsini pun mengangguk. Esok paginya, kondisi Dharma semakin parah. Badannya begitu panas. Dharma pun langsung dibawa ke dokter untuk diperiksa. Pulang dari dokter, tubuh Dharma terasa begitu lemas. Bibirnya sudah putih pucat. Makan pun sampai disuapi oleh Tarsini istrinya. 3 malam berturut-turut, Dharma demam, panas dingin, dan tiap tengah malam selalu mengigau dengan kata-kata yang tidak jelas. Di hari keempat, anak Haji Kosim yang tertua datang menjenguk, bahkan sempat memberi uang kepada Tarsini untuk biaya berobat si Dharma. Tarsini pun menerima, walau Anis agak curiga. Bu, jangan-jangan itu duit tumbal loh Bu. Wes, ojo macam-macam kamu Tonis. Suujon terus. Jangan kayak gitu. Tak boleh. Dosa. Dosa. Sholat juga kagak. Ucap Anis sambil menggerutu. Ya karena ibu bapaknya ini, ya begitulah. Tak pernah sholat. Hari keempat, hari kelima, sudah beberapa dokter didatangi. Tapi Dharma tak kunjung ada perubahan. Sampai genap seminggu, Dharma sakit seperti itu. Anis beberapa kali menyarankan ke ibunya untuk mencari orang pintar. Karena takut sakit bapaknya ini tak normal. Tapi Tarsini menolak. Sampai hari ke-10 sakitnya Dharma. Tengah malam itu Dharma terbangun, memanggil-manggil istrinya dengan suara yang begitu parau. Bu, ucap Dharma. Tarsini pun terbangun. Ono apa to Pak? Ono apa? Bu, wedi aku Bu. Wedi aku Bu, wedi. Lah, wedi apa to Pak? Bu, itu loh Bu. Itu Bu, ucap Dharma yang terus menunjuk ke atas langit-langit kamar. Apa Pak? Gak ada apa-apa toh Pak. Tapi tetap saja Dharma dengan wajah yang begitu ketakutan terus menunjuk ke langit-langit kamar. Ono apa Pak? Ono apa? Dharma pun bilang, dia melihat sosok buta tinggi besar. Matanya sebesar kepala bayi. Taring-taringnya mencuat begitu tajam. Lidah terjulur sampai ke bawah, meneteskan liur, menatap nyalang ke arah Dharma. Bu, itu Bu, buta Bu, buta, ucap Dharma. Nah, Bu, itu Bu, ngegerem Bu, ngegerem. Dharma terus-terusan nyerocos seperti itu. Dia bilang ada sosok buta. Dia bilang ada suara yang menggeram. Di tengah pembicaraan Tarsini dan Dharma, Anis yang sedari tadi sudah bangun sampai dia meneteskan keringat dingin. Anis ketakutan. Apa yang terjadi ke bapaknya sama persis seperti Mang Danu, bapak kawannya. Bu, ini ada yang tak beres loh Bu, ucap Anis yang langsung berlari masuk ke dalam kamar. Apa maksudmu Nis? Apa? Bu, Bapak jelas-jelas jadi tumbal Bu, jadi tumbal. Jadi tumbal. Barulah kaget seolah tersadar Tarsini. Dia pun terdiam.
mengingat-ingat. Selepas mengingat kejadian beberapa tahun lalu yang menimpa salah satu pedagang ikan yang sering ngambil ikan ke Haji Qasim, mengalami hal sama sebelum mati. Langsung pucat wajah Tarsini. Lantas meminta Anis untuk memanggil Mak Ija, seorang dukun paranormal perempuan di kampung mereka. Anis pun bergegas. Dengan sepeda motor tengah malam itu, dia melaju menuju rumah Mak Ija. Mak Ija dibangunkan. Lantas terburu-buru, Mak Ija yang dibonceng Anis pun lekas kembali ke rumah Dharma. Di jalan, Anis berpapasan dengan beberapa tetangga. Anis pun bilang kalau bapaknya sakit. Para tetangga pun mengikuti Anis ke rumah. Tepat ketika Anis, Mak Ija, dan beberapa tetangga sampai, bertepatan dengan suara jeritan Dharma yang penuh ketakutan dari dalam rumah. Mak Ija pun lantas turun terburu-buru masuk ke dalam. Masuk ke dalam kamar Dharma yang terus berontak-merontak, matanya melotot, berteriak ketakutan, tak henti-hentinya meminta ampun, entah kepada siapa. Mak Ija begitu panik, duduk mendekat di samping Dharma. Matanya terpejam, tangan kanannya memegang dada dari Dharma. Kening Mak Ija yang sudah peot sampai berkerut. Lalu tatkala mata Mak Ija terbuka, Mak Ija hanya bisa menghela napas panjang. "Mak, gimana Mak Ija? Gimana suami saya, Mak?" "Nduk, wis telat toh, Nduk, wis telat." Kagetlah semua orang yang di dalam kamar. Maksud Mak Ija apa, Mak?" Wis telat, Nduk, wis telat. Arwah bojokmu iki loh, arwah bojokmu wis ono di depan gerbang alam jin pesugihan, gerbang Buto Ijo, piaraan Haji Qasim. Kaget semua orang di situ. Terlebih Anis yang langsung lari memeluk sang bapak yang tak henti-hentinya meronta. Mak Ija pun bilang, andai saja 4 atau 5 hari yang lalu datang kepada dirinya, mungkin nyawanya Dharma, rohnya si Dharma masih bisa ditarik dan diselamatkan. Aku wis tak sanggup. Aku nyerah. Aku tak sanggup. Roh bojomu wis digowo karo jin-jin pesugihannya Haji Qasim. Aku nyerah. Aku nyerah, ucap Mak Ija. Tarsini pun menyesal sampai meneteskan air mata. Baru selesai Mak Ija berbicara, langsung disambut oleh jeritan Dharma yang begitu menggema. Tak lama langsung terdengar suara ngorok dari mulut Dharma. Di depan semua orang, di depan Tarsini dan Anis anaknya. Tepat jam 1 malam, Dharma pun meninggal dunia. Orang-orang pun hanya menunduk sedih. Dharma, warga mereka, mati jadi tumbal Haji Qasim seperti puluhan warga kampung mereka yang lain yang meninggal di masa lalu. Tapi apa daya, mereka tak bisa berbuat apa-apa
keluarga Haji Qasim yang begitu kaya raya. Koneksinya dari berbagai kalangan tersebar di mana-mana. Kalaupun mereka berteriak dan bersuara, Haji Qasim pesugihan, Haji Qasim numbalin orang, takkan ada yang percaya. Esok paginya, akhirnya jenazah Darma pun dikebumikan. Bahkan anak Haji Qasim, sang penurus kerajaan bisnisnya pun datang melayat seperti orang yang tak bersalah, seperti orang yang tidak berdosa. Begitu tenang datang dan menengok jenazah karyawan senior yang sudah 22 tahun mengabdi kepada keluarganya. Itulah kisah dari Indramayu yang dibagikan oleh salah satu baraya KMS yang kebetulan saat ini merantau di luar negeri, tentang kengerian di kampung tempat tinggalnya yang konon menurut beliau begitu banyak orang kaya yang tak jelas asal muasalnya diduga menggunakan jalan nyupang untuk memperkaya diri mereka. Dan ingat, seberat apapun kondisi dan penderitaan kalian, serendah apapun ekonomi kalian, jangan pernah sekali-kali kalian berani mengambil jalan pintas dengan melakukan pesugihan, perjanjian, persekutuan dengan bangsa jin dari jenis apapun. Mau pesugihan apapun yang ditawarkan, karena di zaman saat ini hal-hal seperti itu banyak dikemas seagamis mungkin untuk menarik mereka yang sedang dalam kebingungan. Jangan pernah kalian tergoda, karena ketika kita manusia melakukan persekutuan dengan jin, maka hanya kesesatan yang akan kita terima. Seperti yang sudah Allah firmankan dalam Al-Quran di surat Al-Jin ayat 6, yang artinya, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.